Santapan Harian Kamis 21 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-11 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ajar kami mengerti segala rencana dan kehendak-Mu. Ajar kami memahami dengan benar segala perkataan-Mu. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 11 ayat 29-32. Ketika orang banyak mengerumuni dia, berkatalah Yesus, orang-orang zaman ini adalah generasi yang jahat. Mereka meminta suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian juga Anak Manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang generasi ini dan menghakimi mereka juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama generasi ini dan menghakimi mereka. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat ketika mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Sahabat Santapan Harian, beberapa kecelakaan lalu lintas terjadi karena orang suka mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Rambu adalah tanda yang harus diperhatikan pengguna jalan raya agar bisa selamat dan tidak mengalami kecelakaan. Tanda itu mesti diterima, dipahami, dan juga dipatuhi bersama agar perjalanan aman dan selamat sentosa. Sayangnya, orang tidak selalu peduli pada tanda itu. Seringkali orang lebih memikirkan dan melakukan kemauannya sendiri. Tuhan Yesus mengajar para pendengar tentang pentingnya memperhatikan tanda dalam hidup mereka. Ia juga mau berbicara tentang dirinya sendiri sebagai tanda. Karena itu, ia mengatakan bahwa Anak Manusia akan menjadi tanda bagi orang-orang pada zaman itu. Sebagaimana Nabi Yunus hadir memberitakan tanda untuk pertobatan, maka Tuhan Yesus pun melalui setiap karyanya mengajak orang-orang yang mendengarkan ajarannya untuk sungguh-sungguh mengambil bagian dalam iman dan pertobatan. Hal itu ia sampaikan sebab telah sekian lama ia melakukan banyak mukjizat. Namun mereka tetap meminta tanda lain sebagai bukti otoritas dan kuasanya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan dihakimi pada waktu penghakiman. Pada waktu itu orang Niniwe yang bertobat setelah menerima tanda Yunus akan menjadi saksi penghakiman atas orang-orang yang menolak bertobat setelah melihat tanda Anak Manusia. Saat ini kita bersyukur karena kita bisa belajar dari penolakan orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Dari hal itu, mari kita makin percaya kepada Dia yang telah mau menghadirkan tanda keselamatan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Setiap hari Ia juga selalu memberikan tanda kasih-Nya di dalam hidup kita. Karena itu, mari kita terima dan jalani undangan Tuhan untuk kita hidup dalam pertobatan. Bertobat berarti mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita.
Artinya, kita hidup melakukan firman-Nya sepanjang hidup kita. Jangan lagi kita hidup menurut kemauan kita sendiri, tetapi terimalah, kenalilah, dan patuhilah Dia, Sang Tanda itu. Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, buatlah kami menggemari firman-Mu yang sungguh tak ternilai dan memampukan kami untuk mematuhi segala kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Kristus kami memohon. Amin.